di kawasan Bandung Timur, Saung Angklung Ujo merupakan salah satu tempat wisata yang gemar dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalanggena dan istrinya Uum Sumiati dengan maksud melestarikan kebudayaan tradisional Sunda. Sekarang, Saung Angklung Ujo bahkan sudah menjadi tempat kebudayaan yang diakui oleh UNESCO. Tuh kan, bisa dilihat bahwa Saung Angklung Ujo telah ambil bagian dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Wow, betapa kerennya Indonesia kita. Halo guys, sekarang kita ada di Saung Angklung Ujo. Nah, di sini bisa dilihat kan sejuk, adem, keren banget. Nah, makanya ikutin terus kegiatan di balik layar karena di sini kita bakal mengupas setiap persiapan, setiap preparing dari setiap anak-anak Saung Angklung Ujo. Oke, yuk sekarang kita ikutin kegiatan Farven di sini ya. Gue udah dapet nih tiketnya. Tiketnya ini berbentuk kalung angklung. Nah, gue pakai nih, keren banget kan. Nah, sebelum kita lihat persiapannya, kita lihat dulu nih souvenir ya, karena di sini souvenirnya keren banget. Yuk, ikutin Farven. Bisa dilihat kan, souvenir di sini keren-keren banget. Ada tas, sepatu, gelang, wayang, terus ada angklung juga. Gila, kalian wajib nih kesini. Halo guys, gimana? Keren banget kan di sini souvenir yang ada di sini. Nah, yang lebih keren itu ada di dalam workshop pembuatan angklung dan itu pasti lebih keren banget. Mau tahu keseruannya gimana caranya pembuatan angklung? Yuk ikutin Farven dan tetap di balik layar, oke? Aku diduain lagi. Gimana dong? Yang gini nggak kejadian kalau pesen voucher hotel di traveloka.com. Karena harga voucher yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini, itu. Traveloka.com. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat workshop pembuatan angklung. Nah, sama Bapak Rahmat, dia itu adalah seorang pengrajin dan sudah 39 tahun dia sudah menjadi pengrajin. Yuk kita wawancara dan kita cari tahu gimana proses pembuatan angklung. Jadi pada awalnya ada 3 macam bambu yang dipakai itu. Pertama ada bambu hitam untuk suaranya, kedua ada bambu apus dasar kerangkanya, seperti ini bawah ini nih. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangkanya. Yang dipakai itu bambu yang usianya 5 tahun, ditebang harus musim kemarau, dan dikeringkan lagi seperti ini di angin-angin selama 1 tahun baru dibuat angklung. Biasanya di sini dikirim dari para petani khususnya yang ada di daerah Jampang Kulon Surade, Sukabumi. Jadi yang paling baik itu bambu yang tumbuhnya di daerah pegunungan tapi dekat pantai. Jadi bambunya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu keras, dan cepat kering. Baru bisa dibikin angklung gitu ya Pak ya? Kalau ini, kalau boleh tahu nih dalam proses apa Pak? Ini hal yang paling susah buat nada ini, menyamakan nada itu kan. Oke. Jadi angklung itu kan semakin besar itu semakin rendah, semakin kecil semakin tinggi. Kalau boleh tahu kayak Bapak bisa tahu ini nada apa dari apanya gitu Pak? Pertama kan tadi dari diameternya, kedua dari panjang dan pendeknya. Terus angklung itu rahasianya bisa bunyi itu ada 2 suara yang harus sama. Ada suara udara atau resonansi dalam fisika itu ditiup, dan suara bambu diketuk, itu dua-duanya harus sama baru ada nada. Untuk merendahkannya, ini untuk disebut bagian tingginya, ini untuk merendahkan nada. Ini masih tinggi, kan ini mau bikin C nih, masih tinggi. Terendahkan, tapi kalau terlalu rendah ingin tinggi lagi dipotong atasnya. Tinggi lagi, jadi di sudut pinggirnya merendahkan, dipotong atasnya meninggikan. Pak, kalau di sini yang bikin angklung
memang di sini Bapak aja atau emang ada pekerja-pekerja lainnya? Ada dibantu beberapa orang. Jadi di sini tuh sistemnya ada beberapa kelompok. Itu setiap kelompok itu masing-masing sekitar antara 4 sampai 5 orang. Jadi mereka itu mengerjakan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat kerangka, ada yang memotong dan sebagainya, ada juga yang membuat nada, ada juga yang merangkai nantinya. Kalau misalkan emang buat angklung ini emang harus dilatih dulu atau gimana gitu Pak? Ya, yang namanya pekerjaan kan harus dilatih dulu ya? Ya, minimal untuk jadi pembuat angklung itu membutuhkan waktu sekitar antara 4 tahun sampai 5 tahun baru mereka menguasai sepenuhnya itu. Oke deh Pak, kalau gitu makasih ya Pak ya. Mari. Makasih ya Pak. Mari. Nah gitu, jadi tadi kita udah wawancara beberapa. Kalau misalkan angklung ini tuh nggak sembarangan dibuat, tapi emang harus dicek dulu dari nada, suara dan sebagainya. Dan angklung ini juga udah diambil dari bambu yang mungkin ada di pinggir jalan atau sebagainya, tapi emang harus bambu yang berkualitas dan bisa digunakan dengan baik. Nah, gimana? Seru kan proses pembuatan angklung? Ya, walaupun prosesnya lama. Oke, sekarang kita lihat yuk persiapan dari setiap murid-murid yang akan tampil. Ikutin Farven terus ya, harus ikutin Farven. Nah, saat ini kita bakal wawancara salah satu murid-murid bahkan penari-penari yang ada di Saung Angklung Ujo. Yuk kita wawancara. Ada namanya siapa? Rere. Naisha. Nadia. Aurel. Oke, kalian berempat ini tampil di Saung Ujo sebagai apa? Penari. Oh, penari apa? Buncis. Buncis itu kayak gimana coba? Kayak gimana? Oke, kalau di sini kalian emang berlatih, maksudnya kayak sekolah atau gimana? Berlatih. Berarti emang ada akademiknya ya? Iya. Udah berapa lama kalian nari di sini? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Memang kalian di sini emang suka kesenian tradisional Indonesia atau gimana? Ya, suka. Oh, suka. Selain menari buncis apa lagi? Bermain angklung. Oh, angklung. Angklung juga di sini dilatih ya? Iya. Kita bisa lihat di sini anak-anak berempat ini mereka sangat menyukai kesenian tradisional, bahkan kita bisa lihat anak-anak muda bahkan orang tua pun mereka masih belum tentu menyukai kesenian tradisional, tapi kita bisa lihat setiap generasi anak muda, anak-anak ini mereka sangat menyukai kesenian tradisional dan khususnya untuk bermain angklung. Terima kasih ya. Iya. Lucu juga. Lebih asik lagi terbang langsung ke pantai-pantai yang indah di Asia dan Australia. Halo guys, balik lagi di Balik Layar. Nah, tadi kan kita udah lihat nih workshop angklung, terus kita udah lihat backstage-nya juga, terus kita udah lihat souvenirnya juga. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu, yuk kita lihat pertunjukan dari setiap anak-anak murid-murid yang udah dilatih sama Saung Angklung Ujo ini. Yuk kita ikutin. Ternyata banyak juga nih guys wisatawan mancanegara yang nonton pertunjukan ini. Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan alunan musik angklung aja guys, tapi ada kebudayaan asli Indonesianya juga. Kalian wajib ya nonton pertunjukan ini.
kalau gue yang duduk di situ pasti rubuh. Tapi seru banget kok. Lihat deh guys, anak-anak yang udah ahli banget sama tariannya. Bahkan mereka bisa memainkan alat musik angklung dengan terampilnya. Dan yang paling serunya, akhirnya pengunjung bisa ikut main angklung juga nih. Yuk kita main angklung. Again, sing it as strong as possible as the best sound produced. Jelas bangga dong, senang sekali melihat itu dan memang betapa indahnya alat-alat musik kita itu. Dan apalagi tadi saya sempat mencoba, walaupun agak sulit awalnya tapi lama-lama asik, menyenangkan. Bangga sekali di sini tadi ikut mencoba alat musik angklung, menyenangkan sekali. Yang Bapak paling suka itu yang mana sih yang tadi? Sebenarnya yang paling bagus yang terakhir tadi, yang orkestra tadi. Itu kelihatan mantap sekali ya, bagus banget. Bapak kalau misalnya ada kesempatan buat ke Bandung lagi nih, kira-kira bakal mengunjungi tempat ini lagi nggak sih? Saya pengen ngajak teman-teman malah, jadi pengen kesini lagi. Yeah, playing the instruments. For me, they're all great because we came late, so we didn't know what happened in the beginning, but we really enjoyed the show. When the guy he taught us how to play the notes, right, and then interactive, really interactive. So do you consider to come here again if you visit Bandung? Definitely, we definitely want to see the whole show. That's right. If we come back, without a doubt. Di balik layar Sawang Ujo ini punya makna yang luar biasa banget. Di tengah-tengah era globalisasi, masih ada orang-orang yang mau membuat wisatawan yang keren banget. Wisata yang sangat kesenian tradisional banget. Dan mereka mampu memberikan daya tarik untuk setiap wisatawan lokal maupun mancanegara. So, kalian harus datang ke sini karena di sini tuh keren banget buat anak muda, buat orang tua, semua tuh cocok. Jadi pastikan kalian datang ke sini. Hai, kita lihat pembuatan yang namanya pembuatan bangkalan itu buat kayak bangkalan